A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang Ujabar Channel, mari kita lanjutkan kajian kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang hadis nomor 1224. Sebelumnya kita membahas tentang larangan atau haramnya berpuasa setelah nisfu Sya'ban atau 15 bulan Sya'ban. Jadi larangan yang dimaksud adalah tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu di setengah nisfu Sya'ban. Yang diharamkan secara umum, secara universal, ada pengecualian tertentu yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, hadis nomor 1224. Wa anni bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla ramadhana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayayatan fa akmilu 30 yauman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Ini hadis yang menunjukkan tentang larangan juga untuk tidak berpuasa qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan, akan tetapi puasalah sumu li ru'yatihi. Sebelum datangnya bulan Ramadan, ulah waka puasa. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Alasannya kenapa? Li ru'yatihi, maka puasalah dengan apabila kita sudah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, berhenti berpuasa untuk bulan selanjutnya masuk bulan Syawal li ru'yatihi, kembali karena alasan sudah melihat bulan yang baru atau hilal pada bulan yang baru. Fa in halat dunahu goyayatan, apabila terjadi keadaan dunahu itu kembali kepada ru'yah, ru'yatul hilalnya. Ru'yatihi, hi-nya yang dimaksudkan adalah hilal. Apabila terkendala, halat ada keadaan dunahu yang tidak bisa melihat hilal goyayatan atau terhalang dengan awan mendung, fa'akmilu 30 yauman. Maka berdasarkan hadis dari Ibn Abbas ini, genapkan puasanya menjadi 30 hari. Kita kaji syarahnya. Al-goyayah, apa itu al-goyayah? Bil ghini al mu'jamah wa bil ya'i al musnatu min tahtil muqarrarati wa hiya as-sahabah. Sahab itu awan. Jadi tahtal muqarrarati wa hiya as-sahabah, yang dimaksud adalah hilal yang terhalang dengan awan mendung. Nah, ada larangan yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh berpuasa kecuali berpuasalah sumu li ru'yatihi, ketika kita melihat hilal, aftiru li ru'yatihi juga, yaitu inda ru'yatil hilal Ramadan, maka berpuasalah. Kemudian aftiru li ru'yatihi ay hilali Syawal, yaitu hilal Syawal. Jadi kalau mau berpuasa, hilal Ramadannya dulu harus terlihat, harus nampak berdasarkan hitungan sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian berbuka, tidak berpuasa lagi, atau Idul Fitri, kembali pada kebiasaan makan, maka hilal Syawal itu harus nampak dulu, yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Kalau di kita, di Indonesia, itu menunggu dulu isbat. Karena kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita taat dan patuh kepada ulil amri. Kalau pemerintah menetapkan pada 1 Syawal misalnya jatuh pada hari sekian, misalnya pada hari Senin, maka kita ikut berdasarkan ketetapannya dulu, ditetapkan, diisbatkannya dulu. Apabila ternyata halat dunahu ghoyah, terhalang, kalau berdasarkan hadis ini bahasanya, kalau berdasarkan redaksi hadis yang lain, itu fa'in gubia atau fa'in gumma atau gumia.
Fa'akmilu salasina yauman, digenapkan puasanya itu menjadi 30 hari. Fala tasumu hatta takmila iddata Sya'ban kadzalik. Jangan puasa dulu 1 Ramadan, jangan dulu masuk kecuali iddata Sya'ban kadzalik. Hitungan bulan Sya'ban pun sama di 30 hari kan. Jadi digenapkan atau dalam bahasa falakiyahnya adalah istikmal. Tapi sudah kita bahas sebelumnya, kalau istikmal terus-menerus setiap bulan, dikhawatirkan bulan-bulan berikutnya itu menjadi 28 hari. Sehingga ini ditemukan ada yang perlu dibahas, batasan istikmal itu sampai mana dan bagaimana kriterianya apa saja sudah dibahas pada episode-episode sebelumnya. Ini hadis nomor 2 pada bab ini. Kemudian kita lanjutkan saja pada nomor hadis 1225-nya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza baqiya nisfu min Sya'bana fala tasumu." Apabila sudah masuk setengah atau sisa dari nisfu minasya'ban, nisfu Sya'ban itu tadi sudah dibahas, tanggal 15 bulan Sya'ban, kemudian sisanya fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Nah, ini larangan jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Yang keempat, hadis nomor 4. Nah, ini ada syarah sebelum ke nomor hadis yang 1226, bahwa jangan puasa yang dimaksud adalah khassa minhu ma taqaddama lima warada fihi wa baqiya ma adahu 'alal man'i li'anna aslun nahyi litahrim. Asal dari nahyi itu adalah menunjukkan hukum haram melakukannya, haram puasa setelah masuk nisfu Sya'ban. Jangan mendahului. Nah, ini larangannya. Nah, ada pengecualiannya bagi siapa? Orang-orang yang kemarin dibahas pada episode sebelumnya, yaitu mereka orang yang sudah terbiasa dengan puasanya atau mewusulkan kepada puasa sebelumnya, atau dia melakukan puasa qadha. Jadi 3 kriteria orang yang dibolehkan berpuasa pada sisa dari Sya'ban atau setelah nisfu Sya'ban. Pada hadis 1226, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi al-Yaqzan Ammar bin Yasar radhiyallahu anhuma qala man shamal yaum alladhi yashakku fihi faqad asa Abul Qasim. Ini hadisnya pendek. Bahwa barang siapa yang shamal yaum, berpuasa pada hari ini, al-yaum pakai alif lam, ini berarti menunjukkan ma'rifah. Dengan ma'rifah itu berarti sesuatu yang diketahui. Al-yaum, maka yang dimaksud adalah pada hari ini, pada masanya ya maksudnya. Alladzi yashakku, syakka yashukku, yashukku. Alladzi yashukku fihi, yang mana dia merasa ragu pada hari tersebut. Faqad asa Abul Qasim, maka Abu Qasim akan asa itu marah atau melarang atau bahkan punten bahasanya bisa jadi melaknat, tidak boleh. Abu Qasim itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, karena salah satu anaknya bernama Qasim. Jadi Abul Qasim SAW. Nah, kita langsung ke faqad asa Abul Qasim. Bagaimana musannif menjelaskannya? Kenapa baginda Nabi melarang? Apabila ada hari misalnya tanggal 29 Sya'ban, meskipun qadha Ramadan, itu dilarang, ada larangan keras bahwa haram tidak boleh berpuasa pada tanggal tersebut karena ada yaumus syak. Yaumus syak itu adalah hari ragu. Bisa jadi itu adalah hilal bulan Ramadan atau bisa jadi belum. Nah, fihi tahrimu saumihi ka ghairihi min baqin nisfil akhiri minasya'ban sawa'an kana fil lailati ghaimin aula. Menunjukkan bahwa tahrimu saumihi, dilarang berpuasa, ka ghairihi, sebagaimana hari-hari sebelumnya, min baqi an-nisfi al-akhiri min sya'bana, sebagaimana sisa
akhir dari nisfi Sya'ban, setelah nisfi Sya'ban itu sama, tidak boleh. Asal hukumnya adalah haram, dilarang. Sawa'an kana fi lailatil ghaim aula. Sama meskipun pada malam akhir nisfu Sya'ban itu ada mendung yang menghalangi hilal ataupun tidak ada mendung sama sekali. Wa khassahul Imamu Ahmad bi ghairi ma fi lailati ghaimin fakhtaro saumu makana kadzalika ihtiyatan. Kehati-hatian ini dari Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad lebih memilih kehati-hatian mending ulah lah, karena bisa jadi eta teh tos lebet 1 Ramadan. Nah, upami teh mah urang bade puasa saena 1 acan awakhir atanapi sebelum nisfu Sya'ban, setengah di bulan Sya'ban, upami bade qadha jangan mengakhirkan qadha, nanti kita kerepotan di akhir. Karena setengah nisfu Sya'ban sebaiknya kita mempersiapkan diri munggahkeun. Naon anu diunggahkeun? Semangat kita, giroh kita agar masuk di bulan Ramadan, kita terbiasa untuk beribadah. Hadirin pemirsa Eno Jabar Channel, demikian pembahasan tentang larangan babun nahyi. Nah, ini larangan yang mana kita tidak boleh antaqaddumi Ramadan, mendahului Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan berpuasa, baik sunnah ataupun yang wajib. Ada waktu-waktu tertentu yang mana masih ada pengecualian, yang mana tidak ada pengecualian. Kalau yang ada pengecualian itu adalah sebelum atau dari tanggal 28 sampai ke tanggal 17-nya ke atas, 17 atau 16 sampai ke tanggal 28-nya itu dibolehkan untuk orang-orang yang terbiasa, atau pengecualian menyambungkan puasanya dari puasa sebelumnya atau puasa qadha. Kalau sudah masuk pada tanggal 29-nya atau akhir Sya'ban, itu jelas haram. Imam Ahmad lebih memilih berpendapat bahwa ikhtiyaton, kehati-hatian, daripada kita ragu hari tersebut ini adalah hari Ramadan atau masih di Sya'ban, maka lebih baik tidak dilakukan puasa wajib, qadha ataupun sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Sya'ban. Demikian flashback kita, karena berdasarkan urutan kitabnya yang dibahas adalah larangan berpuasa pada bulan Sya'ban. Kita bahas 4 hadis sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang babu mayuqalu inda ru'yatil hilal. Bab apa yang dikatakan ketika kita melihat hilal. Jadi ada doanya, ada perkataan yang harusnya dikatakan atau doa yang harus kita panjatkan ketika kita melihat hilal. Apa doa yang harus dibacakan ketika kita melihat hilal? Ada pada pembahasan 220. Demikian, kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.